Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem, yaitu sistem nyata di UMKM Kerupuk Jengkol Bobi. Oke, ringkasan situasi masalah. Yang pertama, pelaku UMKM di Kabupaten Kudus sekarang ini semakin marak, termasuk di Desa Cendono, Kecamatan Dawe. Mayoritas penduduk di Desa Cendono bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan pengusaha kecil-kecilan. Letak geografis Desa Cendono yang berdekatan dengan Pasar Piji, yang merupakan sentra perdagangan di Kecamatan Dawe, sehingga menjadi pengaruh kegiatan ekonomi di Desa Cendono. UMKM ini didirikan oleh pasangan suami istri, yakni Bapak Sutrisno dan Ibu Sunarti, yang dikelola oleh anak bungsu dari keluarga tersebut, Matlaul Haris, sampai sekarang. Produk yang dihasilkan dari UMKM tersebut adalah kerupuk telur dan kerupuk lala yang dipasarkan di kantin-kantin sekolah daerah Kudus, serta pasar-pasar daerah Kudus, yakni Pasar Bitingan, Pasar Kliwon, dan Pasar Jember, sampai keluar kota, yakni Pasar Karanganyar, Pasar Babalan, dan Pasar Mayong. Produksi dari UMKM ini mencapai 100 ikat per 500 pak per hari. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yakni tepung tapioka, garam, bawang putih, serta minyak goreng yang mana cenderung tidak stabil dikarenakan harga yang terus berubah-ubah. Mengikuti musim membuat UMKM harus memutar otak untuk menstabilkan harga produk. Oleh karena itu, UMKM perlu melakukan perbandingan keuntungan dari ketiga jenis produk untuk memaksimalkan produksi sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Monggo Mas Daus. Identifikasi masalah, yaitu ada dokumentasi dari penelitian yang telah kami lakukan. Sudah ada produk dari UMKM Kerupuk Bobi. Isu pemicu masalah dari kedua produk tersebut, yakni produk kerupuk telur dan kerupuk lala, yang mana dari kedua produk tersebut dicari produk yang memiliki keuntungan dari nilai jual yang paling tinggi. Next. Hierarki masalah. Dalam hierarki masalah di sini ada UMKM Kerupuk Bobi, maksimalkan profit, biaya produksi produk, dan jumlah unit masing-masing produk kerupuk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada elemen problem. Berikut ini merupakan elemen problem dari permasalahan UMKM Kerupuk Bobi, yaitu narrow system of interest, yaitu jumlah unit produksi masing-masing produk. Wider system of interest, yaitu biaya produksi produk. Selanjutnya decision criterion, yaitu memaksimalkan profit. Decision maker, Matlaul Haris sebagai pengelola UMKM Kerupuk Bobi. Yang E, stakeholder, problem owner, yaitu Matlaul Haris sebagai pengelola UMKM Kerupuk Bobi. Problem user, yaitu karyawan. Problem customer, yaitu konsumen. Dan problem analyst, yaitu Ainun Nevade, Jihan Amalia, Yoga Oktavian Pratama, Muhammad Firdaus, dan Imam Nur Rohmat. Selanjutnya dijelaskan oleh Ainun. Oke, selanjutnya masuk ke RPD dari gambaran permasalahan sistem UMKM Kerupuk Bobi.
Jadi di sini terdapat UMKM Kerupuk Bobi, dimulai dari ada pemilik UMKM, tadi ada Bapak Sutrisno, yang sekarang diwariskan kepada anak bungsunya, Bapak Matlaul Haris, sebagai perencanaan produksi. Kemudian beliau mempunyai karyawan yang mempunyai jam kerja selama 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Kemudian bahan baku untuk membuat kerupuk yang dihasilkan yakni 150 kg tepung tapioka dan juga bumbu dan minyak goreng. Kemudian produk yang dihasilkan terdapat 2 jenis yakni kerupuk telur dan kerupuk lala. Kemudian pemasaran produk dilakukan di pasar-pasar daerah Kudus, kantin-kantin sekolah daerah Kudus hingga pasar-pasar daerah luar kota seperti Mayong dan lain-lain. Kemudian produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya terdapat influence diagram dari sistem permasalahan UMKM Kerupuk Bobi. Di sini terdapat entitas yang belum terkontrol yakni kebutuhan bahan baku. Di dalamnya ada tepung tapioka dan juga bahan pembantu yakni garam, bawang, micin, minyak goreng. Kemudian, kebutuhan bahan baku ini masuk ke dalam sistem atribut total penggunaan bahan baku. Kemudian yang di dalam ini terdapat juga entitas yang belum terkontrol yakni ketersediaan bahan baku dan juga biaya produksi. Kemudian lanjut ke sistem atribut total penggunaan bahan baku. Di sini terdapat harga jual kerupuk telur sebagai entitas yang belum terkontrol dan juga harga jual kerupuk lala. Kemudian masuk ke dalam atribut yang ketiga yakni total jam kerja. Di sini terdapat entitas jam kerja. Kemudian dari ketiga sistem atribut ini dikumpulkan menjadi satu, menjadi output maksimasi keuangan. Selanjutnya adalah model matematis yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Firdaus. Silahkan. Untuk model matematis, ini misalkan A adalah produk kerupuk telur jingkol, B adalah produk kerupuk lala. Sini ada tabel kebutuhan kerupuk telur, kerupuk lala, dan persediaan. Kebutuhan yaitu bahan baku tepung tapioka untuk kerupuk telur 60 kg, kerupuk lala 50 kg, dan persediaan 220 kg. Bumbu kerupuk telur 30 kg, kerupuk lala 10 kg, persediaan 50 kg. Untuk waktu kerja 10 jam, maka dapatkan formulasi persoalan yaitu maksimum Z sama dengan 5.000 A tambah 3.500 B. Berdasarkan pembatas 60 A tambah 50 B kurang dari 220 tepung tapioka, 30 A tambah 10 B kurang dari 50 bumbu dan minyak goreng, 10 A ditambah 10 B kurang dari 48 atau waktu kerja. Maka setelah itu skema pembatas terbentuk. Selanjutnya dilakukan proses substitusi dan eliminasi pada pembatas tersebut. 60A tambah 50B sama dengan 220 kali 1 dapatnya hasil 60A tambah 50B sama dengan 220. 30A tambah 10B sama dengan 50 kali 2 dapatkan 60 tambah 20B sama dengan 100. Kemudian dikurangi dapatkan hasil 30B sama dengan 120. B sama dengan 4. 30 A ditambah 10B sama dengan 50. 30A tambah 10 kali 4 sama dengan 50. A sama dengan 0,3. Untuk validasi dari perhitungan matematis yang telah dilakukan tersebut, dilakukan validasi untuk memastikan produksi kerupuk pada UMKM Kerupuk Bobi dapat berjalan sesuai dengan persediaan stok bahan serta waktu produksi. Sini ada tabel solusi, perhitungan, hasil, validasi, dan keterangan. Untuk yang pertama, perhitungannya
60A tambah 50B kurang dari 220. Dan didapatkan hasil A sama dengan 4, B 0,3. Untuk validasi pengujian yaitu A sama dengan 4 kali 60 sama dengan 240 kg. B 0,3 dikali 50 sama dengan 15 kg. Untuk keterangan melanggar ketersediaan tepung. 2. Perhitungan 30A ditambah 10B sama dengan 50. Kemudian hasil A sama dengan 4,4 B min 5,9. Untuk validasi pengujian A sama dengan 0,1 kali 30 sama dengan 3. B sama dengan 0,7 kali 10 sama dengan 7. Keterangan tidak melanggar ketersediaan tepung. Bumbu dan waktu kerja. 3. 10A dikurangi 10B kurang dari 48. Dapatkan hasil A sama dengan min 2, B 6,8. Untuk validasi A sama dengan min 2 dikali 10 sama dengan min 20. B 6,8 dikali 10 sama dengan 68. Untuk keterangan itu melanggar ketersediaan bumbu. Untuk solusi yang diberikan, dari tahap validasi dapat diketahui solusi yang paling tepat digunakan pada produksi kerupuk UMKM kerupuk Bobi. Maka solusi yang disarankan adalah dengan memproduksi kerupuk telur sebanyak 4,4 kg dan kerupuk lawar sebanyak 5,9 kg dengan estimasi keuntungan maksimum diet sama dengan 5.000 dikali 4,4 ditambah 3.500 dikali 5,9 sama dengan 22.000 tambah 20.650 sama dengan 42.650. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.